fungsi implisit, beberapa fungsi itu kita tidak bisa tuliskan bentuk eksplisitnya apa ya. Nah, bentuk fungsi eksplisit itu artinya ya kalau saya bisa menyatakan satu fungsi itu terhadap variabelnya. Nah, misal saya punya y itu fungsi dari x gitu ya, artinya di sini saya bisa menyatakan dalam variabel x ya. Jadi yang di box kanan itu seluruhnya itu fungsi dari x. Ada memuat y. Ya misal kita punya bentuk eksplisitnya, maka dengan kita tentukan gitu ya, atau y terhadap x ya, atau dx. Tapi kalau misalnya fungsinya itu implisit, artinya kita tidak bisa tulis bentuk eksplisitnya seperti apa, tapi kita tahu dari x ya bisa kita bisa kita nyatakan yaitu x, tapi tidak ya kita menggunakan bentuk implisit. Nah, kita bisa mencari turunan terhadap x dari bentuk. Contohnya yang itu nomor 1, kalau punya fungsi atau persamaan ya, 2y min 7. Sebetulnya kalau kita operasikan, kita tulis bentuk eksplisitnya ya, artinya kita bisa nyatakan y itu sama dengan sesuatu. Ini kan sama dengan 1 plus 7x kuadrat ya. Jadi ini sama dengan 1 plus 7x kuadrat. Jika saya bisa tentukan y aksennya atau dy dx-nya. Ini sama dengan 14x ya. Jadi diturunkan yang sebelah kanan terhadap x. Tapi misal saya nggak mau tahu bentuk eksplisitnya seperti apa, karena kan kadang beberapa persamaan setelah dilihat bentuk eksplisitnya kemudian diturunkannya itu tidak selalu mudah gitu ya. Maka saya mau menurunkan y terhadap x ini berdasarkan bentuk implisitnya. Nah, ini bisa caranya ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita menurunkan kedua ruas terhadap x ya. Artinya kita turunkan ruas yang sebelah kiri, kemudian kita turunkan juga ruas yang sebelah kanan. Gitu ya. Dengan catatan apa? Kita harus mengingat bahwa y itu adalah fungsi dari x. Artinya turunan dari y terhadap x itu adalah dy dx ya, yang kita cari. Oke, di sini saya tuliskan kemudian ini saya turunkan ya jadi 14x. Di sini saya punya kemudian turunan dari 1 itu adalah 0. Ini lagi loading. Sebentar. Saya nggak bisa scroll ke bawah sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya.
Ini saya cek dulu. Sebentar ya, ini karena ada masalah, jadi saya close dulu. Kenapa ini? Kenapa? Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin saya nggak tahu deh, mungkin karena koneksinya atau gimana. Saya izin off cam kalau gitu ya, supaya mungkin datanya nggak terlalu berat. Saya lanjutkan yang tadi, karena kita mau gunakan fungsi implisitnya gitu ya. Jadi tadi kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Oke, di sini kita punya 14X tadi ya. Kemudian ini turunannya adalah 0. Nah, sehingga di sini kita punya berdasarkan sifat dari turunan, kita punya duanya itu seolah keluar gitu ya. Kemudian kita terhadap X. dy dx ya. Dikurangi 14X sama dengan turunan y terhadap X adalah dy dx. Nah, dy dx inilah yang kita cari ya. Jadi kita bisa operasikan sehingga kita punya dy dx-nya. Oke, di sini saya punya 2 dy dx min dy dx sama dengan 14x. Kemudian kita punya 2 dikurangi ini kan 1 ya. Sehingga kita punya dy dx sama dengan 14x. Gitu ya. Oke. Nah, kalau mau diturunkan dari bentuk eksplisitnya pun akan sama ya. Jadi tidak ke save ya. Ini saya punya 7x kuadrat. Y-nya sama dengan 7x kuadrat. Maka kita punya dy dx-nya adalah 14x. Sama ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Y kuadrat sama dengan Y plus X kuadrat. Nah, ini dicari dy dx-nya. Nah, ini pun, nah dilihat ya, kita tidak bisa tentukan bentuk eksplisitnya seperti apa, karena kalau saya operasikan, ini
Y sama dengan sesuatu. Nah, sesuatunya ini dia masih mengandung Y ya. Kita tidak bisa tulis dalam bentuk eksplisit, tapi kita masih bisa tentukan DYDX-nya dengan cara kita turunkan berdasarkan dengan implisitnya. Artinya kita turunkan kedua ruas ya terhadap X dengan mengingat bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Jadi fungsi dari X, X-nya Y diturunkan terhadap X, itu disebut dengan DYDX. Nah, untuk menurunkan yang ini, itu kita perlu aturan rantai ya. Artinya kita turunkan yang kuadratnya dulu ya, terhadap Y, terus kita turunkan turunan dalamnya ya, yaitu Y-nya itu sendiri terhadap X. Jadi kalau dilihat ada dua fungsi ya. Pertama fungsi Y, itu fungsi terhadap X yang kita nggak tahu berapa eksplisitnya seperti apa, dan yang kedua adalah fungsi kuadrat. Ini harus menggunakan aturan rantai, sehingga saya punya turunannya adalah saya turunkan kuadratnya ya, jadi 2Y dikali turunan Y terhadap X, yaitu DYDX. Kemudian yang kanan saya turunkan Y terhadap X, DYDX ditambah turunan X kuadrat terhadap X, yaitu DYDX. Nah, ini yang saya lakukan kan saya sudah biasa gitu ya menurunkan dengan aturan rantai. Tapi kalau misalnya yang belum biasa, ini perlu dikotret gitu ya kalau yang belum. Jadi saya punya dua fungsi, yaitu Y, dimana Y itu adalah fungsi dari X ya. Kemudian saya punya U itu adalah fungsi dari Y ya, dimana U itu adalah Y. Sehingga DY kuadrat DX ini adalah DU DX ya. Nah, berdasarkan aturan rantai, maka saya turunkan U terhadap Y terlebih dahulu ya, DU DY, kemudian saya kalikan, saya turunkan Y terhadap X ya, turunkan Y terhadap X. Nah, turunan U terhadap Y ini adalah 2Y ya. Kemudian turunan Y terhadap X ini adalah DY. Jadi kita punya DUD-nya 2Y DYDX ya. Sama ya, 2Y DYDX. Dan kita cari apa yang kita DYDX. Hingga kita klasifikasi. Kita kumpulkan DYDX dari ruas kiri min 1 ya. Kalau satu tuh biasanya nggak usah ditulis satu. Oke, sehingga saya punya 2Y1 DYDX sama dengan 2X, sehingga DYDX-nya sama dengan 2X per 2Y-1 ya. Turunannya juga berupa implicit ya, jadi turunannya masih mengandung variabel Y. Variabel turunannya masih mengandung Y ya. Oke, itu contoh selanjutnya. Kalau saya punya fungsinya sinus gitu ya, nomor 3, sin Y tambah X kuadrat sama dengan Y pangkat 3 min cos X pangkat 3. Ini ketahuan ya, nanti ini pakai aturan rantai, ini juga pakai aturan rantai ya. Nah, ini jelas nggak bisa kita bentuk eksplisitnya ya. Jadi kita harus selesaikan dengan bentuk implisitnya untuk menentukan DYDX-nya.
kita turunkan kedua ruas terhadap X. Oke, di sini saya tuliskan terlebih dahulu sini Y, kemudian ini langsung bisa saya turunkan ya, 2X. Kemudian ini saya tulis dulu. Ini turunannya, ini pakai aturan rantai ya. Jadi saya turunkan dulu cosnya, yaitu minus sin ya, minus sin X pangkat 3, kemudian dikali-kali turunan dalamnya ya, 3X kuadrat. Salah ya, ini bukan X pangkat 3 ya, X pangkat 2. Kalikan X ya, 2X sorry. Turunan dari turunan dari X kuadrat ya. Oke, kemudian untuk turunan dari sini sama ya, ini menggunakan aturan rantai, artinya saya turunkan dulu fungsi sinusnya ya, yaitu cos Y, kemudian dikali saya turunkan turunan yang paling dalam gitu ya, yaitu turunan Y-nya terhadap X, yaitu di dx X. Nah, untuk turunan Y juga sama ya, artinya saya turunkan pangkat 3-nya, kemudian dikalikan turunan dalam fungsi yang paling kecil yaitu Y ya, turunkan Y terhadap X, itunya dy dx. Stepnya saya lakukan biasa, atau saya sudah banyak berlatih dengan aturan rantai kita kan ya. Yang pertama ini kan langsung kita lihat ada dua komposisi fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi Y, itu fungsi terhadap X, dan yang kedua itu adalah fungsi sinus ya, sin Y-nya. Jadi saya bisa definisikan Y-nya itu adalah fungsi dari X ya, kemudian saya definisikan U itu merupakan fungsi dari Y ya, atau sin Y, sehingga ini adalah du dx berdasarkan aturan rantai. Jadi saya turunkan U terhadap Y, kemudian saya kalikan dengan turunan Y terhadap X ya. Nah, turunan U terhadap Y kita punya U-nya itu adalah sin Y, sehingga turunan U terhadap Y turunan sin Y ya, terhadap Y, yaitu cos Y, dikali turunan Y terhadap X adalah dy dx gitu ya. Sedangkan untuk yang ini jadi turunan, atau saya definisikan dulu ya. Jadi saya punya Y itu adalah fungsi dari X, dan saya punya W gitu ya, itu adalah Y pangkat 3 ya. Sehingga turunan dari Y pangkat 3 ini adalah turunan W terhadap X. Nah, berdasarkan aturan rantai, ini saya turunkan W terhadap Y terlebih dahulu ya, dikalikan dengan turunan Y terhadap X.
terhadap Y, karena saya punya Y-nya adalah Y pangkat 3, ini saya punya 3Y kuadrat ya. Kemudian turunan Y terhadap X adalah dy dx. Oke, itu apa yang kita cari? Yang kita cari adalah dy dx ya. Jadi kita kumpulkan dy dx-nya, kemudian kita operasikan sehingga kita punya dy dx sama dengan apa. Jadi saya simpulkan di sebelah kiri. Jadi di sini saya punya dy dx-nya adalah per cos y min 3y kuadrat ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu maaf, itu 2x sin x kuadrat. 2x. Betul. Ini 2x. Terima kasih. Delete. Oke, contoh selanjutnya. Contoh nomor berapa ya? Kalau misalnya saya punya lebih dari 2 komposisi fungsi gitu ya, misal sin pangkat 2 dari y pangkat 3 gitu ya, sama dengan x. Oke, sebentar. Nah, ini juga sama ya, pakai aturan rantai. Oke, artinya ini saya coba langsung dulu ya. Artinya ya tidak pakai potret-potret. Kalau menggunakan turunan fungsi implisit, kita turunkan kedua ruas terhadap x dari x ya. Nah, di sini artinya saya punya lebih dari 3 fungsi ya. Yang pertama saya punya fungsi y, itu fungsi terhadap x, kemudian saya punya fungsi pangkat 3, yaitu y pangkat 3 ya. Kemudian yang ketiga saya punya fungsi sinus y pangkat 3, dan yang terakhir saya punya fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi yang terluar itu kan fungsi kuadratnya ya. Jadi saya turunkan jadi 2, sinnya jadi pangkat 1 ya, sudutnya tetap. Kemudian saya turunkan sinusnya, jadi fungsi yang lebih dalam lagi gitu ya. Turunan dari sinus adalah cos, sudutnya tetap ya, yaitu y pangkat 3. Kemudian saya turunkan fungsi yang lebih dalam lagi gitu ya, yaitu y pangkat 3. Jadi saya turunkan jadi 3y kuadrat, dan saya turunkan fungsi yang paling kecil ya, fungsi yang paling dalam, yaitu turunan y terhadap x, yaitu dy dx sama dengan 1. Atau ini agak ini ya, jadi kalau saya jabarkan, jadi saya punya y itu adalah fungsi terhadap x ya,
Kemudian saya punya U, itu adalah Y pangkat 3 ya. U itu fungsi terhadap Y. Kemudian saya punya V, itu adalah sin dari U gitu ya. Kemudian saya punya W, ini adalah V kuadrat ya. Jadi turunan dari sin kuadrat Y pangkat 3 ini saya bisa tulis sebagai dw dx ya. Oke, berdasarkan aturan rantai ini akan sama dengan, jadi saya turunkan W-nya terhadap V ya. Kemudian dikalikan saya turunkan V terhadap U. Kemudian saya turunkan U terhadap Y. Kemudian saya turunkan Y terhadap X ya. Kemudian semuanya dikalikan. Nah itu. Jadi kalau ragu gitu ya, apakah betul turunan rantainya seperti ini, ya ditulis saja, dijabarkan. Tidak ada satu atau dua fungsi yang diturunkan. Oke, sehingga saya turunkan W terhadap V, yaitu 2V ya, dikali saya turunkan V terhadap U, turunan sin U adalah cos U. Kemudian saya turunkan U terhadap Y, Y-nya Y pangkat 3, jadi 3Y kuadrat. Kemudian saya turunkan Y terhadap X, yaitu dy dx. Nah, tinggal di-convert semua variabel-variabel yang kita punya ya. V-nya itu adalah sin U, jadi saya punya 2 sin U cos U 3Y kuadrat dy dx. Kemudian saya punya U-nya itu adalah apa tadi? Y pangkat 3 ya. 2 sin Y pangkat 3 cos Y pangkat 3 dikali 3Y kuadrat dy dx. Ini ya. Nah, ini sama. Oke, sehingga dy dx-nya ini sama dengan 1/2 sin Y pangkat 3 dikali cos Y pangkat 3 dikali 3Y kuadrat. Nah, kebetulan ini bentuknya apa ya? Kita tahu nih apa ya. Ingat rumus di trigonometri, kalau saya punya 2 sin A kali cos A, ini akan sama dengan sin 2 ya, rumus sudut rangkap sudut sinusnya. Jadi ini bisa kita tulis dy dx sama dengan 1/3y kuadrat dari sin 2y pangkat 3 gitu ya. Ada yang bertanyakan? Ya, maaf, kalau kan ini ada yang pakai tinta biru sama yang pakai merah. Kalau misalkan langsung pakai tinta biru gitu, itu kan nggak apa-apa. Tapi ini ditulisnya di sampingnya aja gitu ya. Yang ini gitu ya. Yang kalau misalkan misal nanti ada soal gitu, terus pakai langsung rumus yang pakai tinta biru, jadi dia langsung diturunin tanpa harus dijabarin yang pakai tinta merah diperlukan. Gak apa-apa. Ini kan kalau mau runut gitu ya, ini kan baris per barisnya yang ini gitu ya.
Ini saya hanya menjabarkan, ya ini kotretannya aja. Artinya kalau misalnya mau langsung dituliskan turunannya gitu ya, menggunakan aturan rantai, boleh langsung, asal betul ya. Artinya tidak ada fungsi yang terlewat untuk diturunkan. Kalau ya artinya kalau misalnya butuh penjabaran, kalau mau dituliskan di kotretan saja itu juga nggak masalah. Kalau ini kan karena kita sedang kuliah, jadi saya jabarkan. Gitu ya. Mungkin itu ya, Syahira. Ya, Bu, baik, terima kasih. Oke, jadi nggak masalah ya, artinya saya asumsikan penggunaan aturan rantainya sudah baik, sudah lancar. Oke, mungkin contoh selanjutnya kalau menggunakan aturan perkalian ya. Jadi nomor 5. Saya punya XY ditambah Y sama dengan 1 ya. Yang ditanyakan dx. Nah, catatannya apa tadi? Bahwa Y-nya itu adalah fungsi dari X ya. Jadi, menggunakan aturan implisit, walaupun sebetulnya ini bisa ditulis bentuk eksplisitnya ya. Ini kan X plus 1 sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 X plus 1. Jadi, ini bisa dihitung dy dx ya, menggunakan aturan bagi atau ini kan bisa sama dengan X plus 1 pangkat minus 1 ya. Oke, itu tapi kalau misalnya kita nggak mau bekerja dengan fungsi eksplisitnya, kita bisa turunkan dalam bentuk implisitnya ya. Oke, di sini saya punya ditambah turunan Y terhadap X, yaitu dy dx ya. Kemudian ini adalah 0. Oke, mungkin yang jadi perhatian adalah yang ini ya. Karena Y-nya itu adalah fungsi dari X, maka ini keturunan dari perkalian dua buah fungsi ya, X dan Y. Sehingga turunannya kita harus menggunakan aturan perkalian ya. Sehingga di sini ini di kotretan saya ya. dx dari X kali Y, kalau biasa dengan simbol U dan V gitu ya, ini adalah U, ini adalah V ya. Jadi U-nya itu adalah X, dan V-nya itu adalah Y. Y-nya itu adalah fungsi dari X ya. Sehingga ini adalah U kali V ya, dimana U aksen V plus U V aksen. U aksen atau bisa kita tulis du dx dikali V ditambah U dikali dv dx. Du dx-nya kita turunkan X terhadap X yaitu 1, kemudian V-nya itu adalah Y, U-nya adalah X, dan dv dx-nya adalah kita turunkan Y terhadap X ya, yaitu dy dx. Oke, sehingga kita punya turunan dari X kali Y adalah Y plus X dy dx ditambah dy dx sama dengan 0 ya. Ini sama dengan saya kumpulkan semua yang punya dy dx ya. Ini min Y, sehingga dy dx-nya sama dengan min Y per X plus 1 ya. Karena kita bentuknya adalah implisit, turunannya yang didapat juga bentuk implisit ya, jadi menguat Y. Oke, itu kalau mau dibandingkan bisa ya. Silakan nanti ini dibandingkan, hasilnya harusnya sama. Tadi sudah. Oke, artinya kalau saya punya bentuk yang seperti ini gitu ya,
plus 1 kategorinya. Nah, kita cari dy dx-nya. Nah, kalau yang ini kita double ya, artinya kita pakai aturan rantai dan juga aturan perkalian ya. Jadi saya turunkan sinusnya, jadi cos, kemudian dikalikan turunan dalamnya gitu ya. Turunan dalamnya adalah turunan X dikali Y. Nah, turunan X dikali Y tadi kita sudah hitung. Ini sama dengan Y plus X dx ya. Y ditambah X dy dx. Oke, sehingga kita punya Y tambah X dy dx sama dengan 1 cos XY, sehingga dy dx 1 cos XY min Y, dan dy dx-nya 1 X cos XY dikurangin Y per X ya. Nah, ini nanti bisa disederhanakan. Nah, itu ya, jadi ada 2 tahap. Jadi kita turunkan menggunakan aturan rantai, kemudian ternyata ketika menurunkan fungsi yang paling dalam gitu ya, yaitu X dikalikan Y, itu membutuhkan aturan kali. Jadi ya pelan-pelan aja ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak, ya saya cek. Sekali lagi, kalau misalnya apa ya, turunan fungsi implisit, aturan rantai itu perlu berlatih ya. Tapi kalau misalnya ini ya, turunan fungsi implisit itu menurut saya itu ya paket lengkap ya, karena di situ semua pasti dipakai ya. Aturan rantai pasti dipakai ya, karena Y-nya pasti termuat dalam fungsi-fungsi tertentu. Di buku itu ada soal ya, yang nomor 12, nanti tinggal dilihat ya. Ada cos XY kuadrat ditambah sama dengan Y kuadrat tambah X. Nah, ini juga sama ya, artinya menurunkan cos XY kuadrat ini ada tahapnya banyak ya. Pertama kita harus turunkan aturan rantai ya. Kemudian yang kedua di sini harus ada aturan kali ya untuk menurunkan X dikali Y kuadrat. Nah, Y kuadratnya juga diturunkan menggunakan aturan rantai. Oke, mungkin saya bahas aja ya. Oke, di sini artinya saya turunkan cos-nya gitu ya. Jadi sin dari XY kuadrat kemudian dikali turunan dari X Y kuadrat ya. Di sini turunan dari Y kuadrat, turunan X terhadap X itu 1 ya. Oke, di sini saya tulis dulu. Nah, ini kita udah tahu ya. Ini turunannya adalah 2 dy dx tambah 1.
Ini sin XY kuadrat. Nah, ini pakai aturan kali ya. U aksen V plus UV aksen. Jadi ini adalah U, ini adalah V ya. V-nya adalah Y kuadrat. Jadi U aksen saya turunkan terhadap X yaitu 1. U aksen V, V-nya adalah Y kuadrat ya. Plus U, U-nya adalah X dikalikan V aksen. Artinya saya turunkan Y kuadrat terhadap X ya. Yaitu 2Y dikali dy dx. Oke, di sini saya punya sin XY kuadrat dikali 1 kali Y kuadrat plus 2XY dy dx ya. 2Y dy dx. Baik, tinggal kita kumpulkan dy dx-nya. Nah, pokoknya dari sini ke sini ya proses yang agak sulit. Selebihnya kalau udah kita tentukan turunannya tinggal dioperasikan aja ya. Oke, di sini mungkin kalau saya lanjutkan, saya punya Y kuadrat sin XY kuadrat ditambah 2XY sin XY kuadrat dy dx sama dengan 2Y dy dx plus 1. Oke ya, sehingga saya punya 2XY sin kuadrat min 2Y dy dx sama dengan 1 min Y kuadrat sin XY. Oke, sehingga saya punya dy dx-nya adalah 1 min Y kuadrat sin XY kuadrat per 2XY sin XY kuadrat. Aduh, agak panjang ya. Ya, pokoknya itu ya. Part terpentingnya ya ini ya. Ketika kita menurunkan ini dan juga ini. Kalau itu sudah bisa untuk mencari dy dx, tinggal dioperasikan saja secara aljabar. Oke, ada yang bertanyakan? Jadi sebetulnya ya apapun bentuk fungsinya gitu ya, mau dia menggunakan sinus ataupun akar, bentuk kuadrat atau pangkat 3 atau pangkat sekian, ya tinggal dilihat apakah dia memuat komposisi dari beberapa fungsi. Kalau memang memuat komposisi fungsi maka gunakan aturan. Kalau dia berupa perkalian maka kita gunakan aturan hasil kali ya. Itu kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ke pembahasan. Oke, ada yang bertanya kan, silakan. Maaf Bu, tadi yang turunan cos itu jadi sin apa min sin Bu? Min sin ya. Saya tulisnya sin, bentar ya. Cos nih, oke, minus ya. Nah, suka kebalik. Ini minus, ini minus, ini minus, oke, ini minus, ini plus, ini plus. Oke, itu ya, lebih ya. Ada lagi mungkin yang saya terlewat atau kurang teliti? Oke, makasih ya. Oke,
Kalau tidak ada, saya akan ke bahasan selanjutnya ya, terkait penerapan turunan dalam hal ini menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Oke, fungsi di sini ya berlaku umum. Jadi fungsi apapun ya, kalau ya kan kita belajarnya kalkulus, kemudian masih matematika dasar, fungsi-fungsi yang ditemui ya masih dalam bentuk fungsi matematika gitu ya, artinya fungsi kuadrat, sinus, kosinus, fungsi polinom, dan sebagainya. Tapi ya berlaku secara umum, artinya kalau misalnya saya punya fungsi yang menyatakan atau model dari apa, katakanlah konsentrasi karbon monoksida di kota Cilegon gitu ya, katakanlah. Itu kan saya punya bentuk fungsinya gitu ya, katakanlah fungsi terhadap waktu gitu ya. Nah, itu saya bisa tentukan kapan dimana konsentrasi CO itu maksimum gitu ya, pada saat T kapan, atau pada saat T berapa konsentrasinya paling kecil ya, atau minimum. Nah, itu kita bisa gunakan turunan di situ ya. Jadi memang berlaku untuk fungsi secara umum ya. Oke, misal saya punya suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah asalnya ya, biasanya ya bilangan real gitu ya, karena kita bicara tentang kalkulus. Kemudian saya punya titik C pada domain tersebut. Nah, kita katakan f itu mencapai maksimum di C jika nilai fungsi di titik C itu yang paling besar gitu ya. Jadi dia lebih besar atau sama dengan nilai fungsi dari setiap titik X di domain tersebut. Nah, itu kita bilang f-nya itu sebagai nilai maksimum. Jadi titik C-nya itu sebagai titik maksimum, dan nilai fungsinya atau f-nya itu nilai maksimum. Begitu halnya juga untuk kasus di mana f-nya itu mencapai minimum di titik C ya, artinya nilai fungsi di titik C itu yang paling kecil atau sama dengan nilai fungsi untuk setiap X di titik domainnya ya. Oke, ini harusnya adalah minimum ya. Nah, titik di mana nilai fungsinya itu mencapai minimum ataupun maksimum kita sebut titik ekstrim, sedangkan nilai fungsinya itu kita sebut sebagai nilai ekstrim ya. Jadi ekstrim ini bisa dua, bisa maksimum ataupun minimum. Oke, kemudian ini ada teorema yang menjamin eksistensi atau keberadaan dari nilai maksimum dan minimum ya. Premisnya atau syaratnya, kalau F continue di suatu selang tutup AB katakanlah ya, maka dijamin F itu akan mencapai nilai maksimum dan minimum di selang tersebut. Oke, jadi dia harus berupa selang tutup ya. Jadi nilai ekstrimnya pasti ada. Oke, kemudian selanjutnya kalau di titik C gitu ya, kemudian nilai fungsinya itu merupakan nilai ekstrim, artinya bisa nilai minimum ataupun maksimum, maka titik C tersebut, ya titik ekstrim tersebut itu haruslah berupa salah satu dari titik kritis. Nah, titik kritis ini ada 3. Yang pertama itu adalah titik ujung, selang ya. Kemudian ada titik stasioner dan titik singular. Nah, titik stasioner sendiri adalah titik di mana turunannya nilai 0. Kemudian titik singular itu adalah titik di mana turunannya tidak ada gitu ya di titik tersebut. Jadi haruslah merupakan 3 titik ini. Kalau enggak titik ujung, titik stasioner, atau titik singular ya. Kalau di SMA dulu ya, saya pun dulu begitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentukan maksimum dari fungsi f gitu ya. Jadi
yang saya lakukan itu pasti saya turunkan, kemudian turunannya sama dengan 0, maka di titik tersebut akan mencapai maksimum dan minimum. Padahal kalau misalnya kita bicara dalam satu selang, kita perlu cek di titik ujungnya ya, jangan-jangan di titik ujung tersebut dia mencapai maksimum ataupun minimum gitu ya. Oke, tapi bisa jadi nilai maksimum dan minimumnya itu merupakan titik stasioner juga. Intinya ya kita perlu hati-hati gitu ya, cek untuk semuanya. Oke, ini ya. Contoh yang pertama itu kasus di mana kita punya fungsi dia mencapai maksimum dan minimumnya di titik-titik ujungnya gitu ya. Di sini ya. Sedangkan di titik stasionernya itu dia bukan maksimum dan minimum ya. Ini titik stasioner ya. Ini juga titik stasioner. Titik stasioner itu ya titik di mana tadi turunannya itu sama dengan 0. Atau ya bisa kita ingat di mana garis singgung, kemiringan garis singgungnya itu sama dengan 0. Atau kemiringan garis singgungnya itu datar gitu ya. Tapi di titik-titik ini kebetulan dia bukan maksimumnya ya. Jadi ada nilai yang lebih besar yaitu di titik ujungnya. Dan ini juga bukan nilai minimumnya ya. Karena nilai minimumnya itu dicapai di titik ujungnya. Jadi ada titik di mana nilai fungsinya lebih kecil. Kemudian yang kedua ini adalah contoh kasus di mana dia mencapai maksimum dan minimum di titik stasionernya ya. Jadi dia ini titik stasioner, ini titik stasioner ya, ini juga titik stasioner. Nah, dua ini titik stasioner ya. Tapi titik stasioner yang ini dia bukan nilai maksimum karena ada titik stasioner yang lain, yaitu yang ini, yang nilai fungsinya itu lebih besar ya. Nah, sedangkan nilai minimumnya yang ini ya, dicapai di titik stasioner juga. Kemudian contoh yang ketiga adalah kasus di mana dia mencapai maksimum dan minimum di titik singularnya. Titik singular itu adalah titik di mana turunannya di titik itu tidak ada ya. Nah, ingat turunannya tidak ada itu salah satu ciri khasnya kalau ada satu sudut atau apa, sesuatu yang runcing gitu ya. Nah, ini kan ada sudut di sini ya. Nah, di titik ini turunannya itu tidak ada ya. Seperti di kasus mutlak X ya. Di mutlak X itu di pertemuan lalu kita tahu di 0, di X sama dengan 0 itu turunannya tidak ada ya. Sudah pernah kita bahas. Nah, ini kan juga ada satu sudut yang tajam gitu ya, atau ada keruncingan di situ. Oke, kemudian dia juga mencapai minimum di ini ya, titik singularnya. Nah, di sini ada ketidakkontinuan ya, jadi dia tidak kontinu di titik ini. Nah, ingat di pertemuan yang lalu bahwa kalau dia tidak kontinu di suatu titik, maka bisa dipastikan dia tidak memiliki turunan di titik itu ya. Itu ekivalensi dari teorema kalau dia terdiferensialkan di satu titik, maka di titik tersebut dia kontinu. Ekivalensinya, kalau dia tidak kontinu, maka dia tidak memiliki turunan atau tidak terdiferensialkan. Oke, itu jadi tadi ya, suatu fungsi itu bisa mencapai nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum, bisa di titik ujung, di ujung selang ya, bisa di titik stasionernya ataupun di titik singularnya. Contoh, tentukan titik-titik kritis dari fungsi f ini ya, pada selang min setengah sampai 2. Tadi artinya yang perlu kita kumpulkan dari titik kritis itu adalah titik ujung. Dalam hal ini titik ujungnya ada min setengah dan 2 ya, ujung kanan dan ujung kiri.
Kemudian yang kita perlu cek adalah titik stasioner ya. Nah, kita tahu bahwa X-nya adalah min 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat, sehingga F aksen X-nya itu adalah min 6X kuadrat plus 6X ya. Atau ini saya bisa tulis sebagai 6X berapa? 1 min X ya. Oke, nah titik stasioner itu adalah titik di mana F aksen X-nya sama dengan 0 ya. Artinya, karena kita punya F aksen X-nya adalah 6X 1 min X, ini sama dengan 0. Dia akan sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1 ya. Sehingga kita punya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 sebagai titik stasioner ya. Titik stasioner X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian yang terakhir kita cek titik singular ya. Nah, apakah ada? Kita cek tadi F aksen X-nya itu adalah 6X dikali 1 min X ya, atau 6X min 6X kuadrat. Nah, ini berupa fungsi kuadrat ya. Fungsi polinom derajat 2. Ini adalah fungsi yang baik-baik saja ya, dia kontinu dan dia terdefinisi di seluruh bilangan real ya. Jadi di sini F aksen X-nya itu ada terdefinisi untuk setiap X. Bahkan terdefinisi untuk selang ini ya, selang tadi min setengah sampai 2 ya. Dia terdefinisi. Di sini ditulis ya. Terdefinisi di selang itu ya. Artinya ya titik singularnya tidak ada. Ya karena memang tidak harus selalu ada ya. Karena F aksen X 6X 1 min X terdefinisi untuk seluruh X anggota ini ya. Jadi dia karena kita lihat, kita amati untuk selang setengah sampai 2 ya, kita cukup berikan ini ya, bahwa dia terdefinisi di selang tersebut. Atau lebih umum kan sebetulnya dia terdefinisi untuk seluruh bilangan. Jadi untuk selang yang lebih kecil juga otomatis dia terdefinisi. Jadi kesimpulannya kita punya titik kritisnya itu ada titik ujungnya gitu ya, min setengah, kemudian ada 0, titik stasioner 1 dan 2 ya, titik ujung ke sebelah kanan. Ini adalah titik-titik kritisnya. Nah, lebih lanjut dari titik-titik kritis ini istilahnya sebagai calon dari titik-titik ekstrim ya. Bagaimana ngeceknya? Ya, setelah kita mengumpulkan titik-titik kritis tersebut, kita cek nilai fungsinya ya. Kita cek nilai fungsinya, kemudian kita bandingkan. Kalau dia nilai fungsinya paling besar, maka dia akan menjadi nilai maksimum. Kalau dia paling kecil, ya dia akan menjadi nilai minimum. Contoh, dari fungsi yang sama, pada selang yang sama ya, jadi sama seperti contoh yang di atas, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Tadi kita sudah mengumpulkan titik-titik kritisnya ya. Titik kritisnya itu ada min setengah, 0, 1, dan 2. Kemudian selanjutnya adalah kita cek nilai fungsi di setengah berapa. Kemudian kita cek nilai fungsi di 0 berapa, di 1 berapa, dan di 2 berapa ya.
tinggal disubstitusikan ke fungsinya. Min 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 3 kali min setengah pangkat 2. Ini bisa dihitung, dapatnya adalah 1. Nanti silahkan dicek ya. Kemudian 0 juga sama, kita substitusi. Ya, punya nilainya adalah 0. Kemudian disubstitusi juga untuk sama dengan 1, X-nya kita punya min 2 ditambah 3 ya, 1. Kemudian 2 dan kita punya min 4 ya. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ini kan paling kecil ya, min 4. Jadi ini menjadi nilai minimumnya dan maksimumnya adalah 1 ya. Jadi kesimpulannya, nilai minimumnya adalah min 4, kemudian nilai maksimum adalah 1 ya. Kalau ditanyakan titik maksimumnya atau titik minimumnya gitu ya. Titik minimumnya adalah X sama dengan berapa? 2 ya. Kemudian titik maksimumnya dicapai di 2 titik ya, di X sama dengan berapa tuh? Min setengah X sama. Kalau ditanyakan koordinatnya gitu ya, koordinatnya tinggal dilihat ya. Berarti koordinatnya adalah di 2, min 4. Ya, ini koordinatnya min setengah 1 dan 1,1. Gitu ya. Jadi kalau titik maksimum, titik minimum itu adalah X-nya, sedangkan nilai maksimum dan nilai minimum adalah nilai fungsinya ya. Nah, kalau dilihat ini adalah grafik dari fungsi yang kita cari tadi ya. Nah, kita lihat bahwa di selang min setengah, di selang ini ya, sampai selang 2, itu dia mencapai maksimum pertama di titik ujung ya, di min setengah 1, dan titik stasionernya di sini, di 1,1. Kemudian dia mencapai minimum di titik ujungnya ya. Walaupun ini dia juga titik stasioner ya. Nilai fungsinya tidak lebih kecil dibanding yang di ujung. Kalau kita nggak cek titik ujung ya mungkin kita jawab ini adalah titik maksimum dan di 0,0 atau di X sama dengan 0 itu merupakan titik minimumnya ya. Padahal ada titik ujung yang nilainya lebih kecil. Itu ya. Ya mungkin beda cerita kalau selang yang saya amati itu selang setengah sampai berapa nih? Katakanlah di sini gitu ya, 1, berapa? 2 katakanlah. Maka ini adalah nilai minimumnya. Jadi bergantung pada selangnya. Oke, di saya sedang azan, kita break dulu ya sambil
Wih,